pacaran dulu lalu nikah versus langsung nikah versus ya. Jadi lebih baik mana? Oke, ini mungkin uh, lebih ke jawaban. Jadi ini terserah kamu, tapi please dengarkan ini sebelum kamu memutuskan untuk pacaran terlebih dahulu. Jadi bila ada seseorang yang datang kepadamu lalu mengutarakan cintanya kepadamu terus ngajak kamu pacaran, mending tolak aja. Entah itu cewek atau cowok yang mengutarakannya kepadamu, tolak. Karena pacaran sebelum menikah itu banyak dampak negatifnya. Begitu juga langsung nikah juga ada dampak negatifnya. Tapi mari kita bedah terlebih dahulu yang pacaran dulu lalu nikah. Ya semoga aja ya semoga bisa nikah. Tapi kalau gimana lagi kalau enggak nikah, malah itu dampak pertama. Belum pasti pacaran dengan seorang, belum pasti kamu nikah. Terus dua itu kamu misal mohon maaf nih ya, kamu pacaran terus melakukan hubungan badan dengan pacarmu ya, hubungan badan. Bila kamu nanti setelah menikah akan berhubungan dengan pasanganmu, kamu akan bosan teman-teman. Jadi gimana ya, seni berhubungan badan itu, orang itu berbeda-beda dan gerakannya itu beda-beda karena manusia itu unik, jadi berbeda-beda. Jadi bila pasanganmu nanti, partner seksmu itu berbeda ya, nanti kamu akan lebih cenderung lebih menyukai mantanmu karena kamu sudah pernah berhubungan badan dengannya dulu. Kamu pasti akan mencari kok enak sama dia ya. Nah itu masalah kedua. Jadi please ya jangan pacaran. Masalah ketiga ya, pacaran. Ketika kamu ini lanjut ke berhubungan badan, ketika kamu berhubungan badan sebelum menikah, kamu tidak tahu pasanganmu itu tuh sakit apa enggak ya, terkena infeksi apa enggak. Jadi penting untuk menjaga seks bebas, untuk menjaga kelaminmu teman-teman. Walaupun kita tahu ya, kita sudah kenal dekat dengannya, tapi kita tidak tahu dia itu siapa. Sebelum aku berhubungan dengannya, itu dia pernah berhubungan sama siapa, dan kita tidak pasti bersamanya. Paham gak ya? Pacarmu itu pasti akan tidak bersamamu karena belum menikah. Dan bila kamu berhubungan badan dengannya, kamu terkena penyakit yang ditularkan olehnya, status kamu juga terkena penyakit teman-teman. Jadi hati-hati. Ya kalau dikatakan nikmat, iya memang nikmat berhubungan badan, tapi apakah kamu nikmat, diberikan kenikmatan lalu sakit? Apakah kamu mau seperti itu teman-teman? Itu dampak ketiga. Dampak keempat, misal ya, ini kamu punya cewek atau cowok lah, pacarmu itu, misal ini ya, dan moga-moga aja jangan kamu pacarmu itu masih bukan pacar, itu masih bukan statusmu, itu masih bukan suami atau istrimu, terus kamu sangat cinta kepadanya karena statusmu itu masih bukan suami atau istri, itu tidak pantas menuntut hal itu kepada pasanganmu, menuntut hal yang aneh, karena dia masih hanya pacarmu, tidak istri atau suamimu. Menuntut hal
karena statusmu itu bukan siapa-siapa, kamu itu hanya pacar. Tiba-tiba dia selingkuh, apa yang kamu rasakan? Sakit kan? Kalau masalah pernikahan ya nanti akan, kalau langsung nikah gimana dampak negatifnya, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Saya udah lelah buatnya itu sambil tiduran kayak begini, saya udah lelah teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin itu sih dari saya ya. Kalau nggak setuju komentar. Ini gua itu nggak mau bahas haram atau enggak, itu kita teliti, kita teorikan. Ya tambahan lagi, karena berhubungan ini badan itu, kalau misal si wanita itu apa ya, hormon oksitosin itu akan muncul bila berhubungan dengan seorang pria. Itu seorang wanita itu akan mengeluarkan hormon oksitosin ya, ini itu bisa dopamin dan bisa suka ya. Kenapa itu? Karena banyak sih yang misal pasangannya itu, misal cowoknya itu jahat atau gimana, tapi dia tetap bersamanya, itu karena dia sudah pernah berhubungan badan dengannya ya, karena dia sudah terkena oksitosin itu. Dan percaya nggak percaya teman-teman, nafsu perempuan itu banyak berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu keluar 3 kali 4 kali itu sudah lemes, dia sudah. Tapi kalau wanita itu semakin keluarnya banyak, dia semakin suka, karena becek ya, becek. Ibaratnya tuh wanita itu sawah, sedangkan si pria itu yang mencangkul. Kekuatan orang mencangkul berapa paling? Beda. Hormon oksitosin itu akan terus minta nambah-nambah terus, sedangkan hormon yang dikeluarkan pada seorang pria itu testosteron ya. Setelah ejakulasi itu testosteron paling itu seberapa, 3 kali 4 kali lah paling banyaknya. Itu sih yang, kalau ada yang punya, yang gue dapat sampaikan itu sih. Kalau punya pendapat lain bisa tulis di komentar ya. See you, selamat tidur. Nanti tak buatin lagi part 2 nya. Remang-remang.